warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, alaihi afdalus salah wa atammut taslim, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu annani usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyongsong hari kemenangan. Hari ini kita menyongsong hari di mana kita semua kembali kepada fitrah. Kayaumin waladathum ummahatuhum, seperti pada hari mereka dilahirkan oleh ibu-ibunya, kata Rasulullah SAW. Hari ini kita menyongsong hari di mana kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Hari ini kita menyongsong hari di mana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita termasuk bagian dari orang-orang yang menjadi orang yang bersyukurnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara kita yang sebulan lamanya kemarin menunaikan berbagai macam kewajiban, berbagai macam bentuk ketaatan yang memang dianjurkan oleh Islam untuk kita selaku seorang muslim. Akan tetapi yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa ketika masuk pada bulan Syawal, hari ini masuk pada hari yang fitri ini, maka perlu kita ketahui bersama bahwa tidak bisa dipungkiri ada di antara kita yang berhasil meraih takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang tidak berhasil meraih takwa ini. Jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh sebab itu, karena fenomena bahwa ada di antara kita yang sudah sukses meraih semua gelar itu, dan ada juga di antara kita yang belum sukses, belum meraih satupun di antara sekian banyak gelar itu, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini? Apa yang harus menjadi sikap kita sebagai seorang mukmin 11 bulan ke depan? Jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita orang-orang yang kiranya sudah berhasil meraih apapun yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tadi, itu artinya kita adalah orang-orang yang sukses. Tapi perlu kita ketahui, sepanjang sejarah umat manusia, khususnya sepanjang sejarah umat muslim, kita sudah temukan di dalam sejarah panjang itu bahwa betapa banyak di antara manusia
betapa banyak di antara orang-orang yang sudah mencapai puncak keimanan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka di dunia ini, akan tetapi setelah itu mereka kemudian jatuh, setelah itu mereka kemudian terpuruk, setelah itu mereka kemudian murtad, kembali kepada kekufuran. Banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari misalnya, kita pernah ketahui ada seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang ini diberi karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dan permintaannya, apapun yang dia mohonkan kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuannya terhadap ajaran Nabi Musa alaihi salam adalah pengetahuan yang tidak bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang kecil atau pengetahuan yang sederhana. Dia menguasai kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang ini juga diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat seluruh makhluk, apapun makhluk itu. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke timur, maka seluruh makhluk yang ada sebelah timur pasti bisa disaksikan oleh orang ini. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah selatan, dia juga bisa menyaksikan seluruh makhluk yang ada di sana. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke utara, demikian pula adanya. Dan seperti itu pula ketika dia mengarahkan pandangannya ke barat, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini dapat disaksikan oleh orang ini. Namanya Bal'am bin Ba'urah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita katakan di awal tadi, bahwa orang ini menurut kesimpulan kita telah mencapai puncak daripada kehidupan keimanan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di ujung daripada kehidupannya, ternyata orang ini adalah orang yang murtad. Kemudian dia memusuhi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan bahwa kita yang boleh jadi pada hari ini sudah kembali fitrah, suci dari segala bentuk noda dosa. Kita yang pada hari ini berhasil meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang pada hari ini sudah termasuk bagian daripada al-faizin atau para pemenang. Maka juga harus ada salah satu di antara sikap dan kewajiban untuk mempertahankan gelar dan kemuliaan yang sudah kita peroleh melalui perjuangan sepanjang bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali kalau kita pelajari di dalam sejarah. Ada tabi'in, ada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak banyak, akan tetapi kita temukan di dalam sejarah bahwa juga banyak di antara umat muslim yang seperti kita katakan di awal tadi, mereka sudah mencapai puncak daripada keimanannya, akan tetapi kemudian mereka tiba-tiba murtad kembali kepada agama kekufuran. Kita juga bisa menyaksikan melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan di dalam sabdanya, wa innar rajula, ada orang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya'malu bi amali ahlil jannah, kesehariannya apa yang dilakukan adalah amalan-amalan ahli surga. Dan ini yang kita katakan di awal tadi sebagai seseorang yang sudah mencapai puncak daripada kehidupan keimanannya. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayasbiqu alaihi kitab, tiba-tiba takdir mengatakan lain, fayamalu bi amali ahli nar, tiba-tiba di ujung daripada kehidupannya orang itu melakukan amali ahli nar, perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, lalu orang itu kemudian harus masuk ke dalam neraka. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak di antara sekian banyak rentetan sejarah panjang di mana ada orang-orang di dalam sejarah umat Islam ini yang sudah mencapai puncak daripada keimanan, dalam artian mereka sukses, akan tetapi kemudian mereka tiba-tiba jatuh. Tapi juga sebaliknya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innar rajula, ada juga orang, kata Rasulullah, la ya'malu bi amali ahli nar, kesehariannya sebetulnya bukan amal soleh yang giat dilakukan, kesehariannya dia hanya melakukan maksiat demi maksiat, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai jarak antara orang itu dengan neraka adalah jarak yang sangat dekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian tiba-tiba fayasbiqu alaihi kitab, tiba-tiba catatan takdir berkata lain, fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhulaha, orang itu kemudian tiba-tiba melakukan amalan ahli surga, fayadkhuluha, lalu ujungnya orang itu masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah,
yang ingin kami sampaikan melalui apa yang kami bacakan dari sabda Rasulullah dan fenomena yang pernah terjadi sepanjang sejarah umat muslim ini adalah bahwa seperti kita katakan di awal tadi, di antara kita ada yang sukses, tapi di antara kita juga ada yang gagal meraih kemuliaan melalui bulan suci Ramadan. Lalu kemudian pertanyaannya, apa solusi seharusnya? Apa seharusnya yang kita lakukan pasca Ramadan ini? Maka jemaah yang dirahmati Allah, Islam itu memberikan solusi dari setiap permasalahan, kecil ataupun besar. Dan juga kita temukan bahwa ternyata Islam itu senantiasa memberikan solusi, di mana satu solusi adalah solusi untuk banyak masalah. Sekali lagi kami ulangi jemaah yang dirahmati Allah, satu solusi dalam Islam ternyata bukan hanya untuk satu masalah, akan tetapi satu solusi dari Islam untuk banyak masalah jemaah yang dirahmati Allah. Seperti apa yang pernah terjadi di zaman Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah, bahwa suatu ketika ada beberapa orang yang datang kepada beliau dengan mengadukan permasalahan yang tidak sama sama sekali, berbeda-beda sama sekali antara satu dengan yang lainnya. Yang satu datang dengan masalah kemiskinan, yang satu datang dengan masalah keluarga, yang satu datang dengan masalah di mana dia tidak pernah bisa menyelesaikan apapun urusannya kecuali dengan masalah yang lebih besar lagi. Orang yang datang kepada beliau dengan berbagai masalah yang sekali lagi tidak ada yang sama di antara satu sama yang lainnya. Akan tetapi ternyata solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Bisri hanya satu. Dikatakan oleh beliau, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, memohon ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Tuhan kalian itu Ghaffara, Maha Pengampun, kata Imam Hasan Al-Bisri. Ini salah satu di antara contoh seperti apa yang kami katakan tadi, bahwa satu solusi di dalam Islam itu untuk menjadi solusi dari banyak masalah. Maka apa yang akan kita sampaikan kurang lebih beberapa menit ke depan lagi adalah solusi dari kita, baik yang sudah sukses meraih ketakwaan atau apapun yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya melalui bulan suci Ramadan ini, tapi juga sekaligus menjadi solusi bagi kita yang boleh jadi pada hari ini belum mendapatkan satupun di antara apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai kemuliaan yang seharusnya bisa kita peroleh melalui bulan suci Ramadan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu pertanyaannya, apakah solusinya? Jawabannya, solusinya adalah istiqamah. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu kalimat saja, kata sahabat ini. Satu kalimat saja, la as'alu anhu ahadan ghairaka, di mana ketika engkau telah menyampaikan satu kalimat itu kepadaku, maka aku tidak perlu lagi untuk bertanya kepada siapapun juga, kata sahabat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Rasulullah, dan ini menurut para ulama adalah kunci daripada kesuksesan keislaman setiap individu anak manusia, baik mereka yang sudah sukses meraih gelar takwa tadi maupun mereka yang belum sukses meraih gelar takwa itu. Baik mereka yang sudah sukses mendapatkan gelar menjadi bagian dari Al-Faizin maupun mereka yang belum sukses mendapatkan gelar menjadi bagian dari Al-Faizin itu. Baik mereka yang sudah mencapai derajat orang-orang yang disebut sebagai asyakur, orang-orang yang tingkat kesyukurannya luar biasa, maupun kita yang belum mendapatkan gelar itu. Solusinya adalah kata Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amantu billah." Aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalimat pertama ini kita dapat pahami bahwa ini masuk siapapun juga. Kita orang yang sukses atau kita orang yang gagal meraih berbagai macam keutamaan tadi, tapi kita masih termasuk bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabda Rasulullah melalui kalimat pertama ini, "Qul amantu billah," aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita semua yang hadir di tempat ini termasuk bagian dari orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sikap selanjutnya kalau kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang tetap masuk surga, tetap termasuk bagian daripada orang-orang beriman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istaqim," setelah itu istiqamalah.
Setelah itu konsistenlah. Setelah itu pertahankanlah ibadah-ibadah Anda. Minimal ibadah-ibadah yang dinilai sebagai standar ibadah yang paling minim di dalam kehidupan keislaman setiap individu anak manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa kiat-kiat untuk mencapai istiqamah itu? Sebab istiqamah ini bukanlah sebuah pekerjaan ringan. Istiqamah ini bukanlah segampang Anda membalikkan telapak tangan Anda. Istiqamah ini justru yang paling sulit jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara umat manusia yang sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, akan tetapi betapa sedikit di antara mereka yang dapat mempertahankan kesuksesan itu. Tidak banyak jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita akan menyampaikan apa kiat-kiat untuk bisa beristiqamah di dalam mempertahankan keislaman atau keimanan kita ini. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, kiat untuk bisa mencapai istiqamah yang pertama adalah akrab dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini disebut sebagai afdalul dzikr, disebut sebagai kalimat yang paling afdal. Zikir yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah kalimat tauhid yang disebut sebagai kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang akrab dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, untuk konsisten, untuk komitmen di dalam melakukan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan pribadinya sebagai seorang muslim. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala yusabbitu akan senantiasa meneguhkan hati orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan kalimat yang sabit. Disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para mufassirin bahwa yang dimaksud dengan al-qaul tsabit, kalimat yang sabit di dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dan itu berarti siapapun yang akrab mengucapkan kalimat ini, siapapun yang tidak pernah terpisah dengan kalimat dzikir paling afdal ini, siapapun yang membaca kalimat dzikir paling afdal ini semaksimal mungkin setiap harinya, maka dia akan senantiasa mendapatkan kemudahan dari berbagai sisi untuk senantiasa mempertahankan kewajiban-kewajiban beribadah dalam kehidupan pribadinya, dalam kesehariannya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan, yutsabbitullahu alladziina aamanu. Allah akan meneguhkan, Allah akan mengistiqomahkan hati orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka ucapkanlah kalimat ini jamaah yang dirahmati Allah minimal 100 kali setiap harinya untuk Anda ucapkan. Atau kalau tidak, Anda bisa ucapkan lebih dari 100 kali. Dan itulah sebabnya sehingga para ulama di dalam Islam senantiasa memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah ini 100 kali setiap pagi dan 100 kali setiap petangnya. Itulah yang kemudian kita temukan di dalam zikir yang disebut sebagai al-ma'thurat. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati Allah? Karena kalimat ini menjadi kunci di mana Anda bisa konsisten di dalam mempertahankan keislaman Anda ataukah tidak. Ini yang pertama jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian kiat untuk menjadi orang yang bisa istiqamah menjalankan kewajibannya dalam Islam adalah akrab dengan Al-Quran. Ini yang kedua jamaah yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu Anda tidak boleh memandang remeh membaca Al-Quran. Siapapun itu, baik Anda yang sudah lancar membaca Al-Quran atau yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Anda diwajibkan untuk terus membaca Al-Quran setiap harinya. Akrab dengan Al-Quran. Berapa ayat pun yang Anda baca, berapa lembar pun yang Anda baca, berapa juz pun yang Anda baca, yang jelas bahwa Anda harus membiasakan diri setiap harinya membaca Al-Quran. Itulah alasannya kenapa sehingga Rasulullah SAW tetap menjanjikan sebuah keutamaan yang luar biasa bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Tidak peduli orang itu lancar bacaannya atau terbata-bata bacaannya, tetap diberikan keistimewaan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an." Orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, wa yatata'ata'u fihi, dan dalam membacanya dia terbata-bata, tidak lancar membacanya, banyak kesalahan di dalam membacanya. Tapi kata Rasulullah, lahu ajran,
bagi dia tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua ganjaran, kata Rasulullah. Ganjaran yang pertama adalah ganjaran membaca Al-Qur'an, dan ganjaran yang kedua adalah ganjaran dari kesungguhannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa akrab dengan Al-Quran akan senantiasa menjadikan Anda istiqamah di dalam menjalankan kewajibannya. Ini bisa kita simak melalui surah An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril dari Tuhanmu bil haqqi, dengan kebenaran. Untuk apa? Tujuan daripada Allah menurunkan Al-Quran ini, salah satu di antaranya dan yang paling pertama disebutkan oleh Allah melalui ayat ini adalah liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman di dalam menjalankan ketaatan dan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan pribadi mereka sebagai seorang muslim. Maka jika Anda ingin konsisten, Anda ingin komitmen, Anda ingin istiqamah menjalankan kewajibannya, baik Anda yang sudah sukses meraih ketakwaan melalui Ramadan maupun Anda yang belum sukses meraih ketakwaan melalui Ramadan, maka pertahankanlah untuk Anda senantiasa selalu akrab dengan Al-Quran, karena itulah yang akan membantu Anda untuk lebih mudah melakukan ketaatan dalam kehidupan pribadi Anda sebagai seorang muslim. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat dari setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Apa sesungguhnya yang membuat banyak di antara kita kecewa? Yang membuat banyak di antara kita kecewa saat kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita adalah karena keikhlasan kita belum maksimal. Karena kita masih mengharapkan di balik setiap kebaikan yang kita lakukan, masih kita mengharapkan imbalan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda benar-benar fokus dalam beribadah, fokus dalam melakukan kebaikan, satu-satunya apa yang Anda harapkan hanya ridho dari Allah, atau hanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang akan membuat Anda tidak pernah peduli baik orang lain mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda atau orang lain tidak mengucapkan terima kasih sekalipun atas kebaikan yang sudah Anda lakukan. Anda tidak akan peduli dengan itu, sebab Anda tahu apa yang Anda harapkan di balik dari setiap kebaikan yang Anda lakukan hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan misalnya di dalam ayat surah Al-An'am ayat 161 dan 162, ayat ini adalah ayat yang paling akrab ketika para ulama membahas tentang persoalan ikhlas ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya tidak akan menerjemahkan ayat ini, tapi yang jelas ayat ini menjelaskan tentang keikhlasan dalam setiap ibadah. Tapi yang harus kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah adalah ayat yang sebelumnya, ayat 161. Di sana Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasulullah, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Ini artinya pada saat kita sudah menjadi bagian dari orang yang beriman, pada saat kita sudah menjadi bagian dari orang yang sudah dikasih hidayah oleh Allah, baik cahaya hidayah itu sudah kuat di dalam dada kita maupun cahaya hidayah itu masih lemah di dalam dada kita, maka untuk mempertahankan cahaya hidayah itu dilanjutkan oleh Allah penjelasannya. Caranya adalah di dalam ayat yang ke-162, yaitu ikhlaskan setiap ibadah yang Anda lakukan hanya untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah. Kiat yang keempat yaitu memperbaiki salat fardu kita. Ketika Anda senantiasa memperbaiki salat fardu Anda, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu dapat mencegah pelakunya dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Ini artinya Anda akan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan dosa. Anda akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan ketika Anda memperbaiki salat Anda.
Maka orang-orang yang hingga detik ini susah melakukan kebaikan, orang-orang yang hingga detik ini sangat mudah melakukan dosa demi dosa, itu artinya sholatnya belum diperbaiki, itu artinya sholatnya belum berkualitas, itu artinya sholatnya masih perlu untuk dibenahi lagi. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, kiat yang keempat untuk mempertahankan istiqamah, perbaiki sholat fardu Anda setiap hari, setiap malamnya. Kiat yang terakhir adalah doa dan zikir. Ini sekali lagi kiat yang terakhir. Doa dan zikir juga kita perlukan, sebab doa dan zikir ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kita pahami bersama, tegas dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan takdir dalam kehidupan setiap anak manusia kecuali satu, yaitu doa, kata Rasulullah SAW. Maka untuk senantiasa dimudahkan oleh Allah melakukan segala bentuk ketaatan, berdoalah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Dan itulah alasannya kenapa sehingga di dalam zikir-zikir yang kita disyariatkan untuk membacanya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, kita akan temukan banyak di antara zikir dan doa itu adalah doa di mana kita memohon kepada Allah untuk senantiasa diberi kemudahan melakukan ketaatan demi ketaatan. Misalnya ketika disyariatkan oleh kita atau disyariatkan kita untuk membaca doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran yang nyata, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan misalnya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini semua adalah zikir dan doa di mana isinya adalah permohonan kepada Allah agar supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita, dan agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat sekecil apapun itu dalam kehidupan kita. Inilah 5 kiat untuk mencapai istiqamah itu, dan ini yang saya katakan tadi sebagai solusi bagi Anda yang kira-kira sudah mencapai takwa. Pertahankan prestasi itu dengan istiqamah. Bagi Anda yang belum mencapai derajat takwa, maka mari kita berniat, mari kita bersungguh-sungguh mempertahankan keistiqomahan ini, agar dengan demikian insya Allah meskipun melalui Ramadan ini kita belum meraih takwa, tapi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan keimanan kita, tidak sampai kemudian kita terjatuh di dalam lembah kemurtadan, wa na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ni'maihi wa syukru lahu ala alaihi, thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimin min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu annani usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum an tusallu wa tusallimu ala nabiyhi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
له. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله